Bung Akmal mengatakan bahwa kita punya pelatih dan tim kepelatihan termewah, materi pemain yang katanya terbaik, tapi apakah karena mimpi kita yang ketinggian saja, Bang Egy? Saya selalu mau jawab supaya kita ada kata kuncinya ya, peradaban sepak bola yang harus kita bangun, bukan soal pelatih keluar dan masuk, karena setidaknya kita bisa ngambil contoh Jepang ya, sebelum kita tahu ketinggian mimpi atau tidak. Mereka memperbaiki liganya 1993, lalu bilang 100 tahun. Ada yang mengatakan akan juara dunia 2092, tapi kemudian Murai-san, ketua liganya, bilang di tengah-tengah lah bisa. Tapi mereka sudah masuk Piala Dunia 98 kan, dan sudah masuk 16 besar. Tapi yang mau saya katakan, mari pelan-pelan, sebelum menjawab kita terlalu tinggi apa enggak, itu kita jawab semuanya dengan tadi, mempersoalkan peradaban sepak bola Indonesia kita. Satu, Pak DPR, pertanyaan pelan-pelan, apakah untuk menjadi pimpinan PSSI itu harus pakai uang nggak di kongresnya? Sementara ini jawabannya iya. Lalu yang kedua, ini agak mendasar loh, Akmal ya, Hendry Satrio ya. Yang kedua agak penting nih sekarang. Waktu dulu STY, titik pertanyaan loh ini, diganti itu sebetulnya masalahnya apa? Selain ruang ganti. Apakah cuma ruang ganti pemain atau ruang ganti exco termasuk misalnya gitu ya. Cukup banyak loh exco yang baik ya, pemerhati bola kita yang baik. Ada Meldi Sipaputar yang kirim pesan ke saya. Gimana? Hubungannya apa? Kenapa kita harus tarik lagi ke masa STY? Oh, enggak, karena biar jelas kan pada waktu STY dulu diganti. Jangan-jangan saya khawatirnya gini, kita cuma mengganti pelatih, peradabannya kita nggak bangun. Nanti baru kita sadar, oh dulu juga keliru ya, ternyata mainnya sudah lebih bagus. Tapi kita jangan sampai kita peradabannya dulu yang kita bangun. Nah, yang ketiga tadi seperti bilang, kita menentukannya seperti apa. Yang saya ingat kita ada blunder waktu itu dengan STY, disuruh ngomong di luar bahwa kita regenerasi, padahal di dalam kontrak ada target juara AFF. Ini hal yang berbeda. Sebaliknya kenapa sekarang dengan Patrick cuma mutual termination? Karena menurut saya nggak ada perjanjian dengan Patrick untuk bawa bawa kita ke Piala Dunia 2026. PSSI aja bilang kita ke Piala Dunia 2038. Coba bayangkan, ini komunikasi loh nih, Hendry ya, supaya kita sebelum masuk jaringan asing tadi. Kemudian katanya FIFA membantu transformasi sepak bola Indonesia, berkantor di sini. Tolong ditanyakan Pak, yang bayar siapa? Loh, kalau yang bayar kita bukan FIFA membantu kita lagi membantu FIFA. Kemudian juga kenapa dalam tim kepelatihan Patrick ini, betul tadi Akmal, tidak ada orang Indonesia. Orang Indonesianya lah, yang artinya mungkin di tim-tim lain ada tuh yang memperhatikan. Jadi kalau Patricknya lagi keluar, ada yang bisa melaporkan day to day gitu ya. Sama kita bagi-bagi juga dong. Kalau misalnya AFF senior waktu itu ya, kenapa nggak Indra Safri? Maksud saya gitu loh ya, kan ada juga tugas yang ini buat timnas yang akan bertarung di mana, yang timnas ini kan 4 trofi dari pelatih timnas yang berasal dari Indonesia bisa. Jadi maksud saya mari sama-sama kita bangun peradabannya. Nah, ke depan tadi saya titip ke DPR pertanyaan-pertanyaan itu, masih banyak pemerhati bola yang baik, masih banyak exco yang juga baik. Cuma mereka lahir dari, mungkin mereka nggak bisa menolak tuh. Jadi kalau nanti ada, saya mau mengatakan ini, all out itu bukan berarti seluruh pengurusnya out, bukan itu kan? Tadi Bapak sempat menyinggung loh, memberhentikan apa itu, bukan itu. Tapi kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang tidak sesuai dengan peradaban sepak bola itu harus out. Ini kita contoh Jepang lah. Ya, boleh nggak kita banget ini ya? Boleh nggak kita contoh Jepang misalnya? Ya, bahkan kita boleh mencontoh Cafe Verde itu. Oh iya, 590.000 aja penduduknya. 500 ya, ribu. Tapi dia konsisten membentuk tim nas, pelatihnya juga nggak diganti-ganti. Dan dia mengalahkan Kamerun, dia sekarang peringkat pertama dan langsung lolos. Jadi maksudnya kalau tentang kita bicara tadi tentang peradaban bola, jangan-jangan memang seperti itu. Nah, kalau kemudian Erick Thohir sekarang eranya adalah fokus dengan timnas, dengan hasil ini evaluasi apa yang harus dilakukan? Kalau saya sih menilainya ya silakan saja. Kalau ditanya apakah PSSI masih kuat, hanya nextnya bagaimana? Nah, itu penting ketua untuk memanggil Menpora. Tapi saya nggak ngerti itu gimana caranya menghadirkan PSSI-nya. Tapi yang jelas adalah saya yakin pada saat itu bisa juga ditanyakan secara langsung kan. Sebagai, saya gini loh, di Indonesia itu kan hampir semua cabur pasti ada pejabat yang menaungi itu. Beberapa ya, bahkan kan yang double kayak Erick Thohir juga, menteri-menteri juga banyak yang pegang cabur gitu. Hanya memang si sepak bola ini agak berbeda. Ini menyatukan dunia dan menyatukan Indonesia. Makanya kemudian bila ada kesalahan seperti ini dan kemudian kekalahan ini, kita berhitung. Ini mau di mana mulainya. Ada beberapa anggota masyarakat yang kecewa betul pada saat kita protes tentang wasit. Misalnya wasit pertama, ya belum main kok udah protes wasit. Harusnya kita main aja gitu. Walaupun itu tadi, beberapa pemerhati sepak bola atau penonton sepak bola yang udah lama, Arab Saudi sama Irak, waduh, tar dulu nih.
gitu. Tapi ya hasilnya seperti itu. Kalau Akmal bilang mimpinya ketinggian, kalau Henry Satrio bilang mimpi emang harus tinggi. Cuma memang harus siap juga kalau nggak kesampaian jatuhnya gitu. Tapi gini, saya ingin lengkapi. Kenapa saya bilang mimpi ketinggian? Jepang, negara superpower di Asia, dia baru punya target roadmap-nya 2050 juara Piala Dunia. 2050 loh, Jepang loh, yang sudah ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol. Loh kita tiba-tiba ujuk-ujuk. Terakhir ngalahin Brazil ya? Iya, kita tiba-tiba ujuk-ujuk pengen lolos Piala Dunia. Artinya kan terlalu tinggi, kita dibawa bermimpi terlalu tinggi, dibawa bermimpinya, bukan cita-citanya, tapi mimpinya terlalu tinggi, sehingga kemudian masyarakat kita dibawa ke arah yang tidak realistis, makanya kemudian muncul kekecewaan. Artinya bahasa komunikasinya, jangan pernah memberikan mimpi yang tinggi, karena yang tadi itu, tapi kalau kemudian caranya benar, jadi boleh habis-habisan. Tapi kalau caranya benar, ngambil contoh yang agak dekat Jepang, itu juga tidak terlalu lama. 93 mereka memperbarui J-League-nya, 98 mereka masuk loh. Nah itu kan jadi ada akselerasi di situ. Iya betul, kan? karena lagi-lagi liga kita dan pembinaan usia dininya, ya sampai saat ini nanti DPR tolong tanyakan. Caranya benar, caranya tidak hanya sekedar instan, tapi memang caranya benar, peradaban peradabannya bola. dibangun. Jadi ada banyak sekali Pak Lalu catatan-catatan yang diberikan oleh ketiga abang ini. DPR mau mulai dari mana juga ini untuk membantu membenahi? Jadi saya sepakat peradaban sepak bola itu. Nah, Jepang kenapa luar biasa sepak bolanya hari ini? Memang cara tersimpel saja, karena dia target sepak bola, maka di sekolah-sekolah kurikulum dimasukkan. Jadi sepak bola masuk ke dalam kurikulum sekolah. Nah, kemudian kita hari ini ketika rapat terakhir dengan PSSI ini ya, bukan Menpora tapi PSSI, bahwa itu bisa rapat dengan PSSI Bapak? Ya, karena waktu itu Menporanya Pak Dito. Nah, kalau sekarang kan belum ini kan. Nah, jadi Bisa. jadi PSSI sudah punya peta jalan sepak bola nasional. Tadi Prof. Ege menyatakan bahwa target Piala Dunia kita sebenarnya bukan 2026, 2038. Target Indonesia masuk Piala Dunia ini 2038, kemudian 2045 kita masuk semifinal, masuk final dan sebagainya sampai dengan juara. Itu target sebenarnya. Nah, kenapa 2026? 2026 ini menurut PSSI adalah momentum. Momentum di saat euforia kita luar biasa melihat taktik, strategi, permainan, waktu. Lagi-lagi Sintayong waktu itu memberikan harapan yang luar biasa bagi sepak bola kita, sehingga cintanya masyarakat sepak bola Indonesia kepada Sintayong ya karena ada perubahan. Yang dulunya tidak pernah bermain seperti itu, ketika diramu oleh Sintayong akhirnya bisa bermain seperti itu gitu. Tiba-tiba dipotong di tengah jalan, harapan itu mulai surut, tetapi dibangkitkan lagi oleh PSSI, harapan itu naik lagi, naik setinggi-tingginya, akhirnya jatuh juga hari ini, muncul kekecewaan. Nah, yang ingin saya katakan bahwa ayo segera kita move on. PSSI dengan peradaban sepak bola yang digagas tadi oleh Prof. Ege, itu saya sepakat. Termasuk Pak Henry Satrio, Mas Akmal dan sebagainya. Kita sama-sama kawal bahwa kita berikan kesempatan kepada PSSI laksanakan peta jalan sepak bola. Nah, yang kedua jangan lupa bahwa negara juga sudah hadir dengan cara mengeluarkan Perpres percepatan sepak bola nasional. Perpres itu ada anggarannya. Nah, itu bukti bahwa negara hadir. Bahwa hari ini keinginan itu tidak hanya dari PSSI, negara juga menginginkan, masyarakat juga menginginkan. Ini boleh nggak ya, kalau misalnya kita berasumsi bahwa keberhasilan Sintayong meramu timnas itu juga gara-gara Erick Thohir yang memanggil banyak sekali pemain naturalisasi. Makanya kemudian timnas kita jadi kuat sekali. Dan kalau kemudian pergantian Clifford dan akhirnya memang kita gagal juga, nah saya setuju sama Akmal tuh. Memang pemain-pemain yang kita ambil ini belum pernah main di level itu berarti kita keempat. menggabung semuanya dalam sintesa, dalam hal-hal yang positif. Jadi Exco PSSI lagi-lagi banyak yang baik, banyak gagasan baik. Kemudian kita juga harus tahu ada ujungnya semua ini kalau peradaban kita masih rapuh.